kartu apa sih simbol pokoknya yang dompet atau yang nah kok ora tak coba. Selamat pagi semuanya, semoga liburan kemarin bisa memberikan istirahat gitu ya dan bisa memberikan kesegaran. Oke, seperti yang sudah diketahui ini adalah kuliah terakhir kita sebelum PTS ya. UTS, PTS itu SMA. Nah, jadi nanti seperti sudah saya sampaikan untuk ujian tengah semester itu bentuknya seperti take home, jadi ada kasus, nanti silakan itu dikerjakan ya. Dan Anda akan saya berikan waktu minimal 24 jam mulai dari saya merilis atau saya mengunggah soal sampai batas waktu untuk mengumpulkan ya, dan itu nanti akan melalui Microsoft Teams. Bentuknya itu adalah kasus ya, jadi nanti silakan dikerjakan dan ingat plagiarisme itu nanti kalau ketahuan hukumannya adalah digugurkan dari mata kuliah ini. Ya, saya tidak tahu kalau di FTI bagaimana, tapi kalau di FBE kalau ketahuan curang pada saat ujian itu bisa digugurkan, tidak hanya mata kuliah yang bersangkutan tapi juga mata kuliah yang lain itu juga akan digugurkan. Ya, tapi nggak tahu kalau FTI ada aturan seperti itu atau tidak. Oke, jadi nanti soalnya itu terkait dengan individu masing-masing ya, sehingga sebetulnya kalau dikerjakan sendiri dengan benar itu jawabannya akan berbeda-beda. Oke. Itu lalu kemudian nanti setelah ujian tengah semester tiap kelompok akan ada satu tugas besar yang dikerjakan dan dikumpulkan di akhir semester ya, jadi silakan nanti bersiap-siap. Idenya adalah dari tugas itu nanti spesifikasi detailnya akan saya berikan setelah ujian tengah semester. Tapi idenya itu adalah kalian seolah-olah sebagai satu startup dan membuat proposal bagi pemodal ya. Jadi kalian sebagai satu startup punya satu produk digital tentunya ya, dan kalian mencari tambahan modal untuk mewujudkan atau menghasilkan produk tersebut untuk dijual ke pasar ya. Nah, kalian nanti membuat proposal bagi pemodal tersebut supaya mereka tertarik untuk ya memberikan uang mereka bagi Anda supaya Anda bisa mewujudkan produk tersebut ya. Produknya itu boleh berupa aplikasi, sistem, atau produk-produk digital yang lain ya. Silahkan nanti kalau ya sesuai dengan kompetensi inti Anda tentunya itu berupa satu sistem, aplikasi atau satu software gitu ya. Silahkan ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan produk digital yang lain sebetulnya ya. Oke, jadi nanti silahkan itu dipikirkan oleh kelompok kira-kira produk digital apa dan bagaimana cara nanti itu dijual ya, kira-kira yang pasti ya. Kalau yang namanya pemodal itu pasti akan bertanya kapan modal saya balik gitu kan, atau berapa besar keuntungannya akan diperoleh dengan menanamkan atau meminjamkan uangnya kepada Anda ya. Anda bisa lihat seperti Gojek,
Tokopedia, Traveloka itu kan mereka tidak usaha sendiri ya, para pendirinya itu dapat suntikan dana dari para investor, pemodal. Dan ya pemodal itu di mana-mana sama, tuntutannya adalah uang yang ditanamkan bisa kembali dan memberikan keuntungan. Pemodal itu meskipun ada yang sering disebut sebagai angel gitu ya, itu ya bukan malaikat, mereka tidak mau rugi ya. Pengen untung, kalau enggak mereka tidak akan menanamkan. Oke, jadi itu kira-kira gambaran kasarnya untuk tugas. Nanti saat lepas ujian tengah semester kita bahas secara lebih terperinci ya. Oke. Baik, nah hari ini kita akan membahas mengenai, nah ini sebetulnya sangat relevan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai evaluasi proyek sistem informasi ya. Oke, jadi kalau Anda lihat dari berbagai perusahaan teknologi besar di dunia, itu mereka punya banyak produk ya. Kita lihat saja misalnya Samsung ya, itu punya, kalau smartphone-nya punya apa saja ya. Tablet punya apa saja, bahkan Samsung juga punya komputer. Apple juga demikian ya. Dan juga Google juga. Masih ada yang ingat dulu Google punya produk namanya Google Plus yang digadang-gadang untuk menggantikan atau menumbangkan Facebook. Masih pernah mengalami Google Plus ya, dan itu gagal. Kenapa kok Google Plus itu gagal? Salah satu penyebabnya itu adalah karena sebetulnya si Larry Page dan Sergey Brin itu tidak terlalu paham mengenai sisi sosial ya. Mereka itu matematik, ahli matematika ya. Dulu mereka itu kan mahasiswa doktor matematika ya, mahasiswa S3 matematika. Sedangkan Mark Zuckerberg itu karena dia dulu bisnis ya, dia jadi lebih tahu sisi sosial gitu ya. Itu jadi yang namanya produk digital itu tidak melulu hanya bisa menang karena keunggulan teknologi digital ya, tetapi lebih kepada bagaimana nanti itu bisa diterima di pasar ya. Kita bisa lihat nanti, kita juga bahas ada bab yang mengenai hal tersebut. Tidak selalu solusi teknis yang paling baik itu yang menang. Sudah banyak kasus di masa lalu bahwa solusi teknis yang baik itu ternyata tidak bisa menang melawan pesaingnya yang secara teknis di bawah. Oke. Nah, setiap perusahaan itu pasti punya banyak usulan untuk mengembangkan sistem informasi atau aplikasi atau software. Tapi baik itu yang nanti akan dipakai sendiri untuk sistem internal ataupun yang akan di sebentar ya, break sebentar. Oh enggak, udah ada tamu sudah ditangani anak saya. Jadi yang namanya usulan pengembangan aplikasi, pengembangan sistem informasi, pengembangan produk bahkan ya, itu banyak. Baik yang akan dipakai sendiri atau dijual ke masyarakat. Nah, masalahnya sekarang tidak semua itu bisa diwujudkan. Kenapa? Masih ingat pelajaran pertama ilmu ekonomi yang dulu saya sampaikan di awal perkuliahan kita, itu apa? Kebutuhan atau keinginan itu tidak terbatas, tapi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut terbatas. Demikian juga dengan perusahaan. Banyak sekali produk atau ide yang ingin dikembangkan dan diwujudkan, tetapi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Maka tidak bisa semua ide atau proposal atau usulan tersebut dipenuhi. Nah, maka harus dievaluasi. Ya. Nah, di dalam satu perusahaan, evaluasi itu ada mekanismenya
Dan mekanisme itu kalau perusahaan yang besar yang sudah rapi terstruktur itu akan ada tolok ukurnya, ada mekanisme, ada standarnya. Sehingga misalnya, oh ya kalau satu proyek itu ada usulan itu akan dievaluasi dengan metode yang sudah pasti, dengan tolok ukur yang pasti, gitu ya. Misalnya, usul membuat satu produk baru, ya produk baru ini harus memenuhi syarat, ya. Dan kalau syarat itu ternyata tidak dipenuhi, ya nanti ditolak. Di Google kalau Anda nanti cari informasi, ada satu proses namanya itu dogfooding. Dogfooding itu adalah ide produk baru itu diajukan kepada satu panel, gitu ya. Dan panel itu nanti akan istilahnya kayak ujian pendadaran, gitu ya, menguji usulan produk tersebut. Dan kira-kira bagus, bisa lolos dari uji itu, nanti akan dikembangkan. Kalau tidak, ya mohon maaf, dikandangkan saja, gitu ya. Oke, nah saya akan share dulu slide kita untuk hari ini. Baik, ya, jadi evaluasi proyek sistem informasi. Segala sesuatu apalagi yang terkait dengan teknologi itu harus direncanakan dengan baik. Jika tidak, wah nanti bubar. Ya. Saya ada teman, ya, itu penggemar berat Apple, Macintosh, dan dia sudah punya berbagai macam perangkat Macintosh yang dia gunakan untuk bekerja. Lalu suatu hari dia membaca muncul MacBook Pro baru, ya dengan prosesor M1 yang digadang-gadang bisa ini bisa itu, ya. Lebih hemat energi, lebih tahan baterainya, lebih gitu. Dan dia beli karena dia merasa saya sebagai penggemar Apple, ya, selama ini semua perangkatnya Apple, dan dia juga kerja dengan Apple. Maksudnya bekerja dengan perangkat dari Apple, ya, bukan bekerja untuk Apple. Nah, dia membeli, dan ternyata kejutan pertama yang dihadapi adalah ternyata MacBook Pro yang dia beli itu beberapa software yang sangat dia perlukan tidak kompatibel. Dulu juga dia alami, dia tidak pernah belajar dari. Ketika dia beli MacBook Pro yang portnya hanya USB-C semua, padahal dia punya FireWire, dia punya HDMI, dia punya USB-A, ya, macam-macam yang di MacBook Pro yang lama ada, tapi di MacBook Pro yang itu tidak ada. Sehingga dia harus beli kabel-kabel baru dan tidak kompatibel dan sebagainya. Jadi itu harus direncanakan. Kita harus tahu betul kalau kita akan mengembangkan sesuatu atau membeli sesuatu atau mengadakan sesuatu itu kompatibel nggak dengan yang kita beli. Demikian juga ketika itu untuk penggunaan internal, ya, yang dipakai sendiri. Demikian juga ketika akan diluncurkan ke masyarakat, dijual, kita harus tahu ini masyarakat bisa menerima nggak, infrastruktur yang ada di lingkungan bisa. Itulah mengapa misalnya, ya, mesin diesel yang ada di Indonesia itu kebanyakan bukan mesin diesel dengan teknologi tercanggih yang ada, sangat jauh dengan mesin diesel yang tersedia di Eropa misalnya. Kenapa? Karena solarnya di Indonesia itu solar yang beredar, solar industri terutama, ya, solar industri itu kadar sulfurnya tinggi, padahal mesin diesel modern itu membutuhkan solar dengan kadar sulfur yang sangat rendah. Nah, kalau sulfurnya tinggi pengen merusak mesin, maka yang ada di Indonesia itu mesin dieselnya derajatnya di bawah. Lalu juga mobil-mobil mesin bensin, ya, di Eropa, khususnya Uni Eropa, ya, termasuk Inggris juga, itu mesin bensin yang ada di sana itu rata-rata menggunakan bensin dengan oktan 95. Dulu oktan 95 itu adalah Pertamax Plus. Sekarang yang ada Pertamax sudah hilang, sekarang adanya Pertamax Turbo, oktannya 98. Ya. Jadi kalau mesin-mesin Eropa yang modern itu dibawa ke Indonesia itu harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, yaitu apa? Oktan yang tersedia apa? Pertalite yang 90 atau Pertamax yang 92. Jarang-jarang orang membeli Pertamax Turbo. Apalagi nanti kalau ternyata diisi premium, Pak, lebih remuk lagi. Maka harus disesuaikan dengan kondisi. Saya pernah punya satu mobil, gitu ya, yang dia itu impor langsung dari Jepang. Jadi mobilnya itu diimpor langsung dari Jepang.
Dampaknya kemudian apa? Dampaknya adalah dampaknya mobil tersebut yang kelihatan nomor satu itu adalah bannya tidak kuat. Ya, setahun pertama itu ban, jadinya itu dimulai dengan ban mobil saya itu berlubang, sobek, tetapi di pinggiran, bukan pada bagian yang menapak tanah, jadi di pinggir dekat pelek gitu. Saya pikir wah ini ada yang sentimen pada saya, loh mobil saya ditusuk pakai pisau mungkin gitu ya. Nah, lalu saya bawa ke tukang ban, dibuka ban, ternyata di dalamnya itu sudah ada kayak seperti serbuk hitam. Gitu ya. Jadi ternyata bannya itu rontok dari dalam. Nah, saya lihat bannya itu merek Jepang gitu ya. Ternyata itu ban yang khusus dirancang untuk iklim Jepang, jalanan di Jepang. Begitu dibawa ke Indonesia rontok. Ini. Nah, maka menjual sesuatu kita harus melihat masyarakat itu bagaimana. Para calon konsumen ini pakainya apa. Ya. Itulah mengapa seperti Microsoft itu mengeluarkan Windows. Microsoft itu kenapa salah satu alasan kalau Anda mendengar reputasi Microsoft Windows itu sering tidak stabil adalah kenapa? Karena Microsoft itu satu, dia harus mengcover berbagai macam konfigurasi komputer yang dia tidak tahu apa. Beda dengan Apple. Kalau Macintosh itu konfigurasinya terbatas. Prosesornya ya itu, hard disknya itu, memorinya itu, ya, networkingnya itu, semuanya itu sudah pasti. Ya. Opsinya terbatas, dan Microsoft tidak. Microsoft itu mungkin dijalankan pada sistem dengan dual core sampai kepada yang pakai AMD Threadripper ya, yang 64 core misalnya. Ada yang RAM-nya mungkin hanya 4 GB, ada yang RAM-nya mungkin sampai 512 GB. Jadi opsinya, maka Microsoft itu, Windows itu, karena dia harus mengcover begitu banyak opsi atau varian hardware, dia kelihatannya menjadi tidak stabil. Ya. Apalagi kalau diinstal pada konfigurasi hardware yang belum pernah diuji coba oleh Microsoft sebelumnya, akan banyak masalah. Nah itu, ya makanya produk itu banyak pertimbangan sebelumnya. Oke, dan itu harus direncanakan, ya. Itu harus satu, konsisten dengan strategi perusahaan. Seperti Apple misalnya, Apple itu hardware-nya terbatas. Ya hanya itu saja opsinya, tidak banyak yang lain. Maka Apple itu bisa sampai bertahun-tahun awet gitu ya. MacBook Pro yang saya beli di tahun 2015 sekarang masih bisa diinstal dengan macOS terbaru. iPhone 8 misalnya sampai sekarang masih menerima update iOS dan seterusnya. Beda dengan Android. Android itu 2-3 tahun sudah tidak bisa. Kenapa? Ya, karena strateginya seperti itu. Android itu sama seperti Windows. Harus bisa mengcover beragam hardware yang variannya banyak. Ya. Efisien. Nah, itu harus efisien. Ya. Cutting edge artinya apa? Harus ya menggunakan teknologi terbaru. Itulah kenapa seperti banyak produsen itu setiap tahun mengeluarkan produk baru. Samsung mengeluarkan produk baru, itu memanfaatkan teknologi terbaru yang mungkin diperoleh. Lower cost. Ya. Jadi harus menurunkan biaya. Jadi efisien tadi biasanya menyebabkan biaya menjadi, dan bisa beradaptasi terhadap perubahan di masa depan. Kalau satu perusahaan, satu sistem, baik itu dipakai sendiri maupun dijual, itu tidak direncanakan dengan baik, ya hasilnya akan buruk. Ada satu pepatah di dalam dunia bisnis ya, terutama bidang manajemen. If you fail to plan, you plan to fail. Jadi kalau gagal membuat rencana, itu berarti sudah berencana akan gagal. Artinya apa? Semua itu harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Karena yang baik itu begini, rencana itu kan dibuat untuk sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan. Masalahnya kita tidak tahu di masa depan itu ada masalah apa saja. Nah, maka di dalam perencanaan yang baik itu kita sudah ada alternatif. Kalau A gagal, kita punya B. B gagal, kita punya C dan seterusnya. Ya.
maka rencana yang baik itu cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan di masa depan, tetapi juga cukup kaku untuk supaya bisa diikuti. Ya, jadi tidak bingung. Oh, kalau ada begini bagaimana? Oh, ini. Ya. Perencanaan itu bisa pada individu, ya, satu proyek individu maksudnya, bisa juga kepada keseluruhan perusahaan. Nah, saya akan tunjukkan perencanaan yang individu maupun yang menyeluruh. Ya. Baik. Oke. Oke. Nah, kalau Anda lihat tabel yang hijau ini adalah perencanaan produk Microsoft secara keseluruhan. Ya. Jadi ada Windows 10X, ini akan keluar nanti ya sebentar lagi, ya musim semi 2021 itu biasanya sekitar April Mei. Lalu ada Exchange Server, ini nanti semester kedua tahun 2021. Skype for Business, ya, Office for Windows and Mac, ini nanti semester kedua 2021. Cloud PC, nanti ada ini sebentar lagi. .NET 6, ya, ini November 2021. Windows 10, itu nanti akan ada 2 update besar. Ini besok Mei dan besok Oktober. Ya, kemudian SharePoint dan lain sebagainya. Jadi ini semua produk Microsoft yang tahun ini ataupun juga tahun depan itu akan dirilis. Ini rencananya. Ya. Inilah perencanaan untuk keseluruhan produk Microsoft. Tidak hanya individu saja. Ya, tidak hanya satu. Tidak hanya Windows saja, tidak hanya Office saja, tidak hanya .NET saja, tapi secara keseluruhan. Kalau yang individu bagaimana? Nah, kita bisa lihat ini pada kernelnya Linux. Kernel Linux itu kan hanya salah satu proyek Linux Foundation, organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan kernel Linux. Nah, ini kita bisa lihat, ini khusus untuk kernel yang long term release. Terakhir itu adalah 5.10, ya, ini diluncurkan ke Desember kemarin tanggal 13. Kapan dia akan selesai? Desember tahun depan. Dan nanti akan digantikan dengan yang baru. Tapi kalau yang 5.4, nah ini diluncurkan 24 November 2019, kapan dia berakhir? Desember 2025, dan seterusnya. Jadi ini untuk individual. Jadi sudah ada rencana kapan akan rilis, gitu ya. Ada target kapan satu aplikasi itu atau satu sistem itu akan selesai. Dan semuanya harus ada target. Sama seperti Anda, seharusnya juga Anda ada target kapan Anda akan lulus misalnya. Kapan Anda, ya kalau lulus mungkin agak kejauhan. Kapan Anda akan skripsi? Kapan Anda akan KKN? Ya. Kapan Anda akan lulus? Nah, itu. Jadi sudah ada kira-kira target ya. Misalnya Anda lulus setelah kuliah 4 tahun. Nah, nanti kemudian target itu dipecah-pecah menjadi per tahun. Anda tahu kan berapa SKS Anda untuk lulus? Nah, itu dipecah-pecah. Jadi per tahun berapa SKS. Dan per tahun dipecah lagi menjadi 2 per semester. Nah, kalau Anda lihat di dalam kurikulum Anda kan ada itu tahapan yang disarankan ya. Anda bisa lebih cepat tapi bisa. Mahasiswa S1 itu paling cepat bisa lulus itu 3,5 tahun. Bukan apa-apa. Itu aturan pemerintah. Jadi kalau Anda nanti itu lulusnya kurang dari 3,5 tahun, malah dicurigai. Ijazah Anda bisa jadi malah tidak diakui pemerintah. Ya. Dulu pernah zaman saya Fakultas Ekonomi itu diperiksa oleh LLDikti ya, dulu namanya Kopertis, sekarang LLDikti. Dan kita protes karena ada mahasiswa yang masa studinya cepat sekali, hampir 3 tahun saja sudah skripsi. Nah itu lalu diperingatkan, ini nggak bisa. Lupa kalau kayak gitu nanti mahasiswa kita nggak bisa lulus cepat, nggak bisa kurang dari 3,5 tahun. Lalu Bapak Ketua LLDikti mengatakan, loh kalau mau lulusnya kurang dari 3 tahun jangan ambil S1, ambil D3, dia mengatakan. S1 itu yang minimal 3,5 tahun, dia mengatakan begitu. Nah, jadi aturan pemerintah lulus Anda itu 3,5 tahun. Ya diharapkan jangan lebih dari 4 tahun lah, gitu ya. 4 tahun, 4,5 itu masih wajar. Oke.
Dulu saya lulus 4 tahun 3 bulan, jadi ya masih range itu. Oke, jadi itu mengenai contoh ya, perencanaan secara keseluruhan maupun perencanaan untuk produk-produk individu. Ya, dan semua ini harus selaras ya. Oke. Ya, kalau individual itu ya hanya satu proyek, dan biasanya kalau yang proyek individu itu nanti ada cost benefit analysis, akan kita bahas nanti. Kemudian juga kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan hardware, software, maupun kebutuhan sumber daya finansial, keuangan. Berapa tuh biaya untuk membuat satu produk tersebut. Ya. Harus diingat, bahkan untuk membuat satu software pun juga butuh biaya, Anda sudah tahu itu. Lalu kita juga harus mengembangkan jadwal untuk supaya satu produk itu bisa dibuat. Ada jadwalnya. Tadi Anda juga bisa melihat kapan satu produk Microsoft akan rilis. Nah, jadwal ini tuh diumumkan kepada masyarakat luas. Tapi juga itu merupakan pegangan dari Microsoft sendiri. Supaya apa? Tim pengembangnya nanti bisa menepati jadwal peluncuran itu. Nah, kalau master plan, nah ini besar lagi. Ini menunjukkan komposisi produknya apa saja yang akan dirilis di masa depan. Seperti Microsoft tadi, ya itu master plan itu sebetulnya. Windows kapan, Office kapan, Exchange Server kapan, Windows Server kapan, dan seterusnya. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Di Microsoft itu ada divisi-divisi khusus. Divisi Office berbeda dengan divisi Windows, berbeda dengan divisi Exchange, berbeda dengan divisi Cloud, Azure, dan seterusnya. Ya, tapi mereka masih dalam satu perusahaan yang sama. Dan tiap-tiap proyek itu nanti kemudian ada statusnya. Seperti Windows ini, yang edisi paruh pertama 2021 sekarang sedang dalam tahap akhir finalisasi untuk nanti dirilis sekitar April atau Mei ini. Jadi sudah dekat waktunya. Lalu, nah, dari sekian banyak usulan untuk membuat produk atau membuat sistem, itu mana yang harus diwujudkan? Mana yang dapat jatah untuk dibuat, mana yang dapat dana untuk dikembangkan, dan seterusnya. Ya. Nah, ini keputusannya itu ditentukan oleh manajemen puncak. Direktur utama, sorry, mohon maaf ya, alergi saya kumat, jadi batuk ini bukan COVID. Jadi oleh direktur utama dan para direksi yang lain, direktur keuangan, SDM, dan seterusnya. Kira-kira itu biasanya 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun apa saja yang akan dirilis ya, atau akan dibuat. Ya. Lalu direktur IT-nya juga atau Chief Information Officer atau Chief Technology Officer itu harus melihat teknologi apa yang bisa digunakan. Ya. Nah, sekarang apa kriteria satu produk atau satu sistem atau satu aplikasi itu bisa dikembangkan? Yang jelas harus layak. Nah, layak itu ada kriterianya atau sering disebut sebagai feasibility analysis, analisa kelayakan. Itu ada kriterianya. Ya. Nah, ini dibuat, namanya kalau tidak feasibility, sering juga disebut sebagai business case. Business case itu artinya kita analisis satu usulan pengembangan sistem atau satu usulan produk tadi, dan dilihat kira-kira laris nggak, kira-kira menguntungkan atau tidak. Nah, keputusan bisnis itu selalu didasarkan kepada cost benefit, biaya dan manfaat. Manfaat harus lebih besar daripada biaya, itu kuncinya di situ. Ya. Kalau manfaat lebih kecil dari biaya, penting tidak usah. Ya. Jadi sudah, manfaat harus lebih besar dari biaya. Ya. Nah, seberapa besar studi kelayakan atau feasibility study ini dilakukan ya tergantung kepada seberapa besar sistemnya. Kecil-kecil, aplikasi kecil-kecil yang 3 hari coding saja selesai mungkin nggak perlu. Yang terlibat
di dalam feasibility ini satu pihak manajemen tentunya, karena mereka nanti yang menyponsori, yang kasih duit, memberikan modal dan sebagainya, dan orang akuntansi atau orang keuangan untuk membuat proyeksi-proyeksi keuangan, orang sistem atau para pengembang dan user tentunya juga terlibat. Ya. Microsoft itu sebagai perusahaan yang menjual software, mau juga Google, itu mereka punya perwakilan dari pengguna ya, yang terlibat di dalam pengembangan produk mereka. Hasil dari analisa kelayakan satu usulan sistem atau aplikasi itu ada satu, tidak layak, stop, tidak usah diteruskan. Manfaat lebih kecil dari biaya, itu sudah nomor satu, stop. Ya. Dua, ternyata layak. Manfaat lebih besar dari biaya, teruskan. Ya, bisa diteruskan. Tiga, tidak ditolak, tapi juga tidak diizinkan. Ya, artinya apa? Ya boleh itu diwujudkan atau itu boleh dilaksanakan, tapi harus ada yang diubah dari usulan tersebut. Nah, misalnya dulu ketika saya bekerja untuk saya bekerja untuk pemerintah Australia, AusAid ya, itu lembaga donor pemerintah Australia. Kami dibayar untuk membantu pemerintah Indonesia, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi. Tadinya aplikasinya itu kan berbasis web. Ini tahun 2013 ya, jadi sudah 8 tahun yang lalu. Tapi kemudian ada protes dari personel yang ada di Indonesia Timur. Di sana koneksi internet tidak, jangankan koneksi internet, seluler pun kadang-kadang susah. Tim yang melakukan survei ke Indonesia, salah satu daerah di pedalaman Kalimantan ya, itu mengatakan begini, kalau ada di daerah pedalaman itu, saya lupa di daerah mana, itu kalau mau kirim SMS saja, itu SMS-nya ditulis dulu. Ya. Kemudian diklik send, handphonenya kemudian dimasukkan ke sangkar, kayak semacam sangkar burung atau keranjang gitu, kemudian dikerek ke pohon tertinggi. Ya. Ditunggu 15 menit dan dikerek turun lagi, dibuka, oh ya sudah terkirim, oh ada SMS baru, begitu. Itu untuk kirim SMS loh ya. Jadi lupakan untuk browsing internet dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian ketika proposal untuk mengembangkan sistem berbasis web itu ditolak. Kenapa? Lah kalau daerahnya tidak ada, jangankan koneksi internet, sinyal seluler saja tidak ada. Lalu bagaimana? Akhirnya, oke, kita ubah. Untuk daerah-daerah yang koneksi internetnya bagus, pakai aplikasi berbasis web. Tapi kalau yang tidak ada koneksi internet, pakai aplikasi yang offline istilahnya. Ya. Jadi aplikasinya itu nanti datanya disimpan di laptop, dan kalau sudah ada waktu, laptopnya itu dibawa ke kecamatan atau kabupaten, di sana kemudian di-update ya, atau diunggah datanya. Gitu. Apa saja kriteria kelayakan? Ya, ada 5 kriteria yang biasa dipertimbangkan. 1, kelayakan teknis. Ya, secara teknis ini layak atau tidak? Ya. Ada nggak teknologinya? Misalnya di daerah terpencil, kalau untuk koneksi internet pakai apa? Pakai satelit misalnya, oke satelit. Biayanya berapa? Pakai menyewa transponder satelit dan seterusnya. Kemudian kelayakan operasional, sistemnya jadi nanti bisa nggak ini dioperasikan oleh user? Jangan-jangan usernya malah pada nggak bingung, nggak tahu, nggak bisa cara pakainya. Apakah perlu training khusus? Apakah perlu merekrut karyawan baru atau bagaimana? Ya. Dan ini tiap opsi tentunya ada pertimbangan biayanya. Misalnya, oh karyawan yang sudah ada bisa di training, baik. Berapa kali trainingnya? Berapa lama? Berapa banyak yang harus di training? Berapa biayanya? Pada akhirnya kan akan muncul ke sana. Ya. Merekrut karyawan baru, nah ini juga lebih rumit lagi. Merekrut karyawan baru itu banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan. 1, bagaimana cara seleksinya? 2, berapa gajinya? 3, karyawan itu kalau sudah direkrut tidak boleh didiamkan begitu saja. Itu harus
pikirkan kelanjutan karirnya bagaimana, pelatihannya apa saja. Jangan sampai seorang Anda merekrut misalnya programmer ya untuk Android pakai Java, di situ terus gitu ya. Padahal si karyawan ini bisa berkembang menjadi software developer yang baik. Tapi kalau tidak dipikirkan karirnya ya percuma. Ya, ini. Jadi merekrut itu juga dipikirkan masa depannya bagaimana. Tidak sekarang merekrut, lalu kalau sudah selesai tendang, itu ya nggak boleh gitu. Legal visibility, apakah ini sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku? Contoh ya, kita 4-5 tahun yang lalu itu, Citibank Asia Pasifik berusaha untuk mengkonsolidasikan data center di Asia Pasifik. Jadi semua data center untuk operasional Citibank di Asia Pasifik akan ditarik jadi semacam model cloud gitu ya, dan ditempatkan di 2 data center, satu di Singapura, satunya lagi di Hong Kong. Tapi khusus, saya nggak tahu di negara lain, tapi khusus di Indonesia itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena di Indonesia ada undang-undang. Data nasabah bank yang beroperasi di Indonesia itu datanya tidak boleh keluar dari wilayah hukum Republik Indonesia. Alias apa? Datanya itu harus disimpan di Indonesia. Lalu kalau di Eropa, Uni Eropa itu ada namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Maka ya, mungkin Anda mengamati, dulu itu setiap kali Anda mengunjungi satu website, tidak ada notifikasi apapun. Sekarang kalau Anda mengunjungi satu website, tiba-tiba ada notifikasi, ada cookies ini, Anda mau menerima atau tidak, ya kan? Kenapa itu muncul? Itu karena undang-undang di Uni Eropa. Ya. Nah, maka ketika GDPR itu pertama kali diberlakukan beberapa tahun yang lalu, salah satu situs surat kabar Amerika Serikat tiba-tiba tidak bisa diakses dari Eropa. Kenapa? Ya karena situs itu harus mengubah cara kerjanya supaya bisa patuh terhadap undang-undang Uni Eropa. Kalau tidak patuh bagaimana? Wah, siap-siap didenda atau bahkan dihukum. Maka si surat kabar Amerika ini, kalau saya tidak salah, LA Times, itu kemudian memblokir sementara akses dari Uni Eropa. Setelah mereka menyesuaikan diri, baru kemudian aksesnya dibuka lagi. Jadi itu, ya, aturan perundang-undang itu harus kita. Apakah satu perangkat misalnya itu boleh dipakai atau tidak? Di Amerika Serikat, Inggris gitu ya, Australia, setahu saya tidak boleh pakai perangkat dari Huawei. Nah, ada nggak perangkat Huawei yang dipakai? Atau akan dibeli? Demikian juga di Cina. Di RRC itu, pemerintah Cina melarang, terutama institusi negara ya, menggunakan produk dari Amerika seperti Hewlett Packard atau Dell. Nah, ya terlepas dari itu masuk akal atau tidak, aneh atau tidak, kalau itu namanya regulasi harus dituruti. Ya. Kalau ada aturan, itu ya jangan ditabrak. Kalau Anda semua nabrak aturan, namanya nanti anarkis. Yang penting itu harus dipatuhi dulu. Kalau Anda tidak setuju pada aturan itu, ya gampang. Tinggal diubah aturannya. Nah, kalau mengubah aturan, ya dilihat siapa yang mengeluarkan. Kalau itu misalnya satu daerah, ya kita ke daerah itu melobi supaya aturannya disesuaikan. Atau kalau misalnya itu undang-undang, ya kita melobi DPR atau pemerintah supaya itu diubah. Ya. Kalau undang-undang dasar, wah itu lebih sulit lagi karena harus diamandemen, dan amandemen itu prosesnya panjang dan sulit. Dan kelayakan jadwal, kira-kira bisa selesai nggak tepat waktu? Nah, seperti kemarin kita baru saja mengalami libur Paskah. Ya kalau namanya libur Paskah, ya, kerja ya libur, gitu kan? Kalau masuk kerja selama libur, wah itu hitungan gajinya beda. Ya. Jadi kalau kalian itu lembur, itu hitungan gajinya beda. Kalian bekerja pada hari libur, itu hitungan gajinya beda. Nah ini juga harus dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Dan terakhir tentunya kelayakan secara ekonomis. Apakah manfaat akan lebih besar dari biaya? Kalau manfaat kurang dari biaya atau lebih kecil dari biaya, sudah lupakan. Ya. Kalaupun lebih besar, seberapa besar? Misalnya biaya 1 miliar, manfaatnya 1 miliar 1 rupiah. Apakah kalian akan terima itu? Ya, mungkin tidak. Nah, biasanya yang nomor 1 akan dihitung ya di luar kelayakan lain itu tentunya adalah kelayakan ekonomis. Ya,
Ini paling sering dihitung, pertama kali dihitung ini, layak nggak sih secara ekonomi. Karena yang namanya perusahaan itu apapun juga, motifnya tetap laba, keuntungan, profit. Atma Jaya ini non-profit, lembaga nirlaba. Tapi kalau rugi ya nggak mau. Siapa yang mau rugi? Nggak ada yang mau rugi. Ya. Atma Jaya nggak mau rugi. Nah, jadi meskipun nirlaba ya nggak ada yang mau rugi. Gitu ya. Nah ini harus dilihat. Ya. Maka perlu dipertimbangkan apa? Manfaatnya apa? Ataupun penghematan biaya yang bisa dilakukan apa? Biaya awalnya berapa atau initial outlay cost? Biaya operasionalnya berapa? Dan biaya, misalnya ya, Anda akan beli, ini dulu yang saya hadapi, beli printer yang tinta atau yang laser. Tinta itu harga belinya murah, tapi tintanya mahal, yang asli loh ya. Zaman dulu. Dulu itu bahkan beli tinta saja bisa, kalau setahun itu beli tinta 2-3 kali itu bisa lebih mahal daripada harga printernya. Atau printer laser itu harga belinya dulu lebih mahal daripada printer tinta, tetapi operasionalnya murah, gitu ya. Satu toner itu bisa 5.000 lembar, ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang masalahnya kadang manfaat maupun biaya itu sering sekali tidak berwujud. Ya. Ini terutama pada manfaat. Manfaatnya apa? Membuat konsumen lebih puas. Oke, bagus. Membuat konsumen lebih puas itu tidak ada yang membantah, itu hal yang bagus. Tapi itu berapa rupiah? Karena apa? Biayanya rupiah. Anda beli hardware, Anda mengembangkan software, Anda beli ini, beli itu, mengeluarkan biaya ini itu, gaji karyawan, itu semua rupiahnya keluar. Dan bisa dihitung. Tapi manfaatnya apa? Oh, konsumen lebih puas. Nah, kalau lebih puas itu berapa rupiah? Moral konsumen atau moral karyawan naik. Oh, bagus. Berapa rupiah? Nah, ini yang sering jadi masalah. Nah, apa saja manfaat itu? Misalnya ya, penghematan biaya. Meningkatnya pelayanan pada konsumen. Ini berapa rupiah? Produktivitas, kalau produktivitas bisa dihitung. Memperbaiki pembuatan keputusan. Bagus, tapi itu berapa rupiah? Dan seterusnya. Oke, nah biaya. Nah, biaya ini juga harus kita lihat. Ya. Biaya peralatan. Kemarin sudah ketika membuat biaya variabel dan biaya tetap itu kan sudah ya. Biaya ada yang menyewa, ada yang beli, itu biaya peralatan. Biaya software. Biaya software ini bukan hanya biaya lisensi loh ya, tapi juga mungkin biaya pelatihan, support, dan lain sebagainya. Biaya SDM, gaji, ya, pelatihan. Mungkin kalau karyawannya harus pindah lokasi, itu juga harus dipertimbangkan. Ya. Membiayai untuk pindah itu bagaimana, dan seterusnya. Itu, jadi ya banyak yang harus dipertimbangkan. Ya. Kemudian, biaya persiapan tempat, instalasi, dan lain-lain. Ya. Pajak itu juga harus dihitung. Ini terutama di bidang ekonomi, ya itulah tadi kenapa kalau studi kelayakan itu harus melibatkan orang akuntansi atau orang keuangan, karena nanti ada istilahnya capital budgeting. Capital budgeting itu adalah teknik untuk menghitung biaya dan manfaat atau kelayakan keuangan atau kelayakan ekonomis. Ya. Ada 3 teknik yang sering dipakai. Payback, ya. Payback itu tinggal ngitung berapa besar penghematannya dan berapa lama besar biayanya udah dibagi. Oke. Ya. Jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi, nanti kita lihat ya. Jadi misalnya ada kelemahannya juga ya nanti. Nah, payback itu rumusnya ini, N ditambah A kurangi B dibagi C kurangi B kalikan 1 tahun. N itu tahun terakhir, dimana jumlah arus kas masih belum. Ini tidak perlu dipusingkan ya. Ini hanya sebagai informasi saja. Anda tidak harus ngitung payback. Proyek itu
nilainya 600 juta rupiah, umurnya 5 tahun. Syaratnya itu harus balik modal 2 tahun, bunganya 12% per tahun. Ini contoh saja. Ya. Nah, kemudian arus kasnya. Jadi tahun pertama dapat penghasilan 300, tahun kedua 250, 200, 140 dan seterusnya. Kita lihat kumulatifnya. Ya. Maka paybacknya berapa? Ini. Ya. Paybacknya ternyata 2 tahun 3 bulan atau 2/4 tahun. Padahal tadi berapa syaratnya? 2 tahun. Ya. Jadi ternyata proyek ini karena syaratnya harus kembali modal dalam 2 tahun dan dia kembali modal itu 2 tahun 3 bulan tidak layak. Tolak. Sudah. Seperti ini biasanya. Net present value. Anda sudah pernah belajar ini kan, nilai waktu uang. Ya. Ini contoh, saya dapat pinjaman dari mertua saya 100 juta. Ini saya investasi selama 1 tahun. Ada 3 pilihan, deposito, beli rumah dikontrakkan, atau yang lain, bukan 3 ya, 2. Saya salah. Nah, bisa dihitung NPV deposito itu berapa? Itu. NPV kalau rumah berapa? Besar yang mana? Besar yang rumah. Tetapi perlu diperhatikan yang rumah itu apa? Dikontrakkan 10 juta setahun dan dia di akhir masa bisa dijual dengan harga sekian. Ya. Masalahnya bisa nggak dikontrakkan dengan 10 juta per tahun? Ternyata pasaran kontrakannya 7 juta per tahun, nah, nanti sudah tidak masuk. Ya. Atau ketika rumah itu dijual ternyata harganya tidak 150 juta, maksimal hanya 125 juta. Nah, berarti ini angkanya lalu berubah. Ya. Ini 7 juta misalnya, ini 125. Nanti akan berubah. Ya, itu. Maka kalau asumsi yang tadi itu semua terpenuhi, ya lebih baik Pak, kita beli rumah dan dikontrakkan. Tapi kalau ini ternyata sulit, ya paling aman deposito. Anda bisa lihat, selisihnya kan cukup besar ya. Deposito itu hanya 3,85 juta, kalau bunganya 10%. Ya. Bunga deposito kan sekarang tidak. Sedangkan kalau rumah kita sewakan bisa mendapatkan segini keuntungannya dalam setahun. Tapi resikonya juga lebih besar. Gitu ya. Yang ketiga ada internal rate of return. Nah, ini lebih rumit lagi ya. Investasi 130 juta, arus kasnya per tahun 21 juta selama 6 tahun, 13%. Jadi dicoba bunganya 10% dan 12% bagaimana? Saya langsung ke nilainya saja. Jadi antara ini, ya. IRR-nya berapa? IRR-nya kira-kira 10,18. Ditolak karena IRR-nya harus minimal 13%. Ya. Saya tidak akan mengharapkan Anda bisa menghitung itu semua ya. Karena ya bukan bidang Anda ya, dan perhitungan aslinya lebih rumit daripada itu. Tapi ya tidak masalah sih, Anda tahu saja sehingga nanti Anda tidak ditipu oleh orang-orang keuangan. Ada satu cerita yang unik gitu ya. Saya kalau ngajar di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, saya ngajar mahasiswa untuk IT, saya mengatakan kalian sebagai orang akuntansi, orang manajemen itu harus tahu tentang teknologi supaya tidak ditipu oleh orang IT. Di saat yang sama, kaprodi kalian Pak Yohanes itu juga dulu kan dari informatika ya, kemudian dia belajar manajemen MM. Ya. Alasannya supaya tidak ditipu orang keuangan. Jadi supaya dia tahu. Nah, kalau Anda ingat ya, definisi informasi saya dulu apa? Satu kaki di dunia teknis, satu kaki lagi di dunia non teknis. Jadi ya memang seperti itu. Nah, Anda wajib tahu saja ya, tidak harus bisa melakukan yang namanya analisa keuangan tadi. Sehingga kalau lihat angka itu bisa tahu unsurnya apa saja yang sudah dihitung, masuk akal atau tidak hitungannya. Tidak perlu Anda bisa melakukan semua.
Sejauh yang saya tahu, tidak ada satupun perusahaan ataupun juga usaha yang bisa sukses dikerjakan sendiri. Anda butuh tim. Steve Jobs itu butuh dulu Steve Wozniak untuk benar-benar membuat komputer Apple-nya. Kemudian ketika Apple modern, Steve Jobs itu butuh 2 orang. Satu si Tim Cook untuk mengelola perusahaan, yang sekarang dia jadi CEO-nya Apple. Yang kedua adalah Jonathan Ives untuk merancang produk. Bill Gates dulu ketika mendirikan Microsoft, dia dibantu oleh 2 orang. Satu, Steve Allen, itu yang dia programmernya ya, Bill Gates itu ide dan programming, Steve Allen itu benar-benar programmernya. Yang kedua dia butuh Steve Ballmer. Steve Ballmer itu untuk mengelola bisnis sebagai CEO. Sergey Brin dan Larry Page, mereka tidak sendirian mendirikan Google. Ketika awal-awal Google berdiri, Sergey Brin dan Larry Page itu pada dasarnya ilmuwan mereka itu. Mereka tuh senang bereksperimen, senang menciptakan hal-hal baru. Maka mereka itu tidak cocok menjadi direktur utama. Maka dulu ketika Google awal berdiri, direktur utamanya itu adalah Steve Schmidt. Dia sudah pengalaman menjadi direksi di berbagai perusahaan. Ya. Dan ketika Larry Page dan Sergey Brin sudah matang, Steve Schmidt undur diri, direksinya ganti jadi Larry Page dan Sergey Brin. Itu pun tidak lama. Kalau Anda lihat, Sergey Brin dan Larry Page kemudian melepaskan jabatan mereka sebagai direktur, diserahkan kepada Sundar Pichai. Nah sekarang Sergey Brin dan Larry Page duduk menjadi dewan komisaris dan yang menikmati kekayaan mereka sambil terus berinovasi. Nah seperti itu. Jadi tidak ada yang sendirian, semua pasti ada yang membantu. Ya. Dan tiap orang punya spesialisasi, maka ya serahkan pada ahlinya, gitu lah kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaankah untuk materi kita hari ini? Ada yang perlu diklarifikasi atau tidak? Ya sudah, kalau tidak ada, kuliah kita cukup sampai sekian hari ini. Ya, kemudian selamat belajar untuk ujian tengah semester dan semoga sukses. Nanti kita ketemu lagi setelah ujian tengah semester dengan materi-materi yang lain maupun juga tugas besar untuk kelompok Anda. Ya. Selamat pagi dan sampai jumpa di perkuliahan berikutnya.